harusnya dia juga bersuara, yaitu adalah Andi Wijayanto, saudara. Andi Wijayanto tahu tentang pembuatan ijazah daripada Jokowi ini, dan itu dia tahu kalau itu dibuat di Jalan Pramuka, dan itu harusnya dipanggil juga, saudara. Itu dipanggil juga yang namanya Andi Wijayanto. Dia akan membongkar semua, ya memang benar ijazah itu dibuat di sana. Mengapa kalau memang benar ijazah itu dibuat di Jalan Pramuka, mengapa UGM masih mengakui bahwa itu jadi ijazah dikeluarkan oleh UGM, saudara? Nah ini kan bingung. Mengapa UGM itu sepertinya melindungi, saudara, melindungi apa yang dilakukan oleh Joko Widodo ini? Suryadi yang merupakan kader PDP Perjuangan ya, dilansir dari Suara Nasional, dia mengatakan Andi Wijayanto tahu dugaan ijazah bodong Jokowi dan dibuat tim Solo di Jalan Pramuka Salemba. Jadi menurut Bitor menyebutkan bahwa Andi Wijayanto melihat dokumen tersebut saat proses pencalonan Jokowi untuk Pilpres 2014. Andi Wijayanto? Ya, coba sambil jalan-jalan aja Pak. Saya dari Sentana TV Pak. Mungkin pernah dengar sekilas atau gimana. Saya balik aja kameranya ya. Jadi kemarin itu ada kawan saya Bang Betar Suryadi menyampaikan sesuatu bahwa ada yang dilakukan di Pasar Pramuka Pak. Dilakukan di Pasar Pramuka yaitu pembuatan sebuah ijazah. Nah tadi saya tanya Pak Janes, ternyata Pak Janes juga tahu bahwa ada lokasi seperti itu di Pasar Pramuka. Ada. Kira-kira menurut Pak Andi, apa Bang Betar ini asal ngomong atau ada kebenaran ya Pak? Yang pasti saya tidak pernah berinteraksi dengan Bang Betor. Jadi bukan diatur-atur itu ya? Menyebut nama Bapak? Ya, saya tidak pernah terkait apapun. Ya. Ijazah Pak Jokowi sebagai sekretaris tim kampanye Ya. di 2014. Tugas saya melengkapi Oh siap. tugas saya memastikan kelengkapan syarat administrasi KPU, dan di 2014 syarat administrasi itu dinyatakan lengkap oleh KPU. Itu saja. Bersama Bang Rismon Sanipar ini. Iya. Tidak ada interaksi apa yang saya lakukan dengan Bang Betor ya, untuk membicarakan ijazah tersebut, termasuk dengan misalnya timnya Pak Jokowi ya, yang dibagi maksud David dan kawan-kawan. Saya nggak ada interaksi. Tidak berinteraksi. Tapi memang Pak Andi sebagai sekretaris tim kampanye hari itu memang melihat ada ijazah aslinya yang dilegalisir. Saya melihat ijazah. Melihat dan mirip nggak Pak seperti yang beredar di media sosial belakangan ini? Saya cenderung nggak ingat ya. Itu 2014 itu tidak ada di kepala saya pertanyaan tentang keaslian ijazah. Ya, saat itu di kepala saya seseorang yang dicalonkan sudah 2 kali wali kota, sudah 1 kali gubernur. Tidak ada di pertanyaan di kepala saya untuk mengecek keaslian ijazah itu, dan saat itu KPU hanya menanyakan apakah gelar akademik akan ditulis di surat suara. Jika gelar akademik akan ditulis di surat suara, maka legalisir ijazah S1. Ini saja pertanyaan. Oke, dan betul nggak Pak? Katanya KPU itu memverifikasi sampai datang ke UGM, sampai datang ke nggak mungkin ya Pak ya? Itu tugas KPU. Itu sebenarnya tugas KPU untuk memastikan bahwa dokumen-dokumen kelengkapan syarat administrasi itu dinyatakan lengkap. Itu tugas KPU. Tugas kami menyerahkan dokumen-dokumen tersebut. Jadi Bapak nggak tahu KPU melakukan atau enggak ya? Tapi itu tugasnya memang. Saya asumsikan dilakukan ya, karena kemudian dokumennya dinyatakan sah dan lengkap oleh KPU. Oke Pak. Jadi apa ada pesan-pesan untuk masyarakat nih Pak? Kira-kira masalah ini apakah perlu digali lebih dalam lagi atau gimana? Pribadi Bapak? Ya, untuk saya sih secara formal proses administrasi untuk pemilu 2014 dan 2019, masalah ini dinyatakan sah dan lengkap oleh institusi yang berwenang saat itu, yaitu KPU untuk proses pemilihan umum. Beberapa orang-orang partai PDIP, jadi akhirnya ya itulah seperti itu, sampai tidak diverifikasi lagi, dipercayakan kepada KPU seakan-akan sudah benar semua gitu loh. Jadi saya bilang juga, kalau Pak Prabowo pun belum tentu tahu itu. Kalau tahu itu Pak Prabowo itu palsu, itu udah pasti lawan, itu bukti dia untuk melawan Jokowi pada tahun 2019. Jadi nggak ada yang tahu, maka Pak Prabowo juga ini betul-betul Bapak juga dikibuli langsung ini. Betul. Pak Prabowo dikibuli. Harus berani mengambil tindakan Pak. Oke, mungkin berteman Bapak dalam hal itu, tetapi dalam hal yang ijazah palsu ini udah jelas-jelas ditelan bulat-bulat. Oke, jadi gitu guys. Jadi kan Pak Prabowo itu menjadi lawannya Pak Jokowi di 2014 dan di 2019. Tentunya kalau masalah ijazah ini dibongkar pada tahun-tahun itu ya, kalau ya menjadi senjata politik untuk Pak Prabowo seharusnya gitu loh. Nah, pertanyaan saya, apakah hari itu ada yang mengetahui ijazah ini palsu? Ternyata PDIP tidak tahu. Ternyata Pak Andi Wijayanto, sekretaris tim pemenangan, tidak tahu. Jadi yang tahu siapa? Dia tanya aja sendiri sama yang punya. Yaitu Bapak Joko Widodo di Solo. Terus itu Pak Widodo
Pak David dan Pak Anggit. Nah, Pak David itu kata tim, ada tadi sebut tim apa? Ternyata Bupati Boyolali adalah adik dari Pak David. Oh ya, jadi yang kami datangi Mereka tuh. Wonosegoro yang kami datangi itu termasuk dari Boyolali, Kabupaten Boyolali yang bupatinya adalah saudara kandung, saya lupa adik atau kakak dari David yang kita sebut tadi, David Widodo dan Anggit. Nah, David itu Tim yang menyiapkan dokumen ya. yang menyiapkan dokumen Pak Jokowi untuk diserahkan ke Pak Andi Wijayanto. Jadi orangnya real ketiga itu, ya David, Anggit, dan Widodo. Nah, mudah-mudahan kita bisa ketemu salah satu atau ketiganya. Nah, Gitu. ya, atau mungkin Pak Bupati Boyolali mau berstatement di Cuma media. sayang sekali tadi Media yang Anda pilih. Pak Andi Wijayanto waktu kita tanya apa namanya statement dari Pak Piator kan dibilang Pak Andi Wijayanto sempat melihat dan merasa heran kok pas fotonya seragam kan gitu. Ya. Cuma tadi kita tanyakan sama Pak Andi Wijayanto, ternyata beliau ingat gitu loh secara spesifik hal tersebut. Jadi belum nggak ingat. Bisa jadi nanti sekarang masih belum ingat, ternyata nanti ingat bisa jadi. Ya, kita berikan waktu lah. Nanti kan ketemu lagi dengan Pak Andi ya kan. Ya, nanti kan kita ketemu lagi di Jakarta dengan Bang Andi. Mungkin saya minta beliau untuk merefresh ingatannya lagi supaya lebih tajam mengenai kejadian-kejadian di tahun 2014 dan di tahun 2019. Karena itu kan bagaimanapun 10 dan 5 tahun yang lalu ya. Jadi pasti mungkin sudah lupa. 2014 katanya. Iya, 14 kan 10 tahun yang lalu. 11 dong. 11 tahun yang lalu ya. Jadi boleh-boleh saja lupa. Mungkin saya juga sudah lupa nama anjing saya yang saya punya 10 tahun lalu siapa. Sudah lupa juga udah mati loh anjing saya. 10 tahun lalu ada yang saya pelihara di rumah itu kan. Nah, kira-kira gitu. Jadi nggak apa-apa, kita kasih waktu untuk Pak Andi Wijayanto untuk mengingat. Nanti kan di Jakarta jumpa lagi katanya. Dan Pak Andi welcome katanya tadi oleh timnya. Dan Bang Betor Suryadi itu, nih ya biar kalian tahu, Bang Betor Suryadi itu pernah masuk di videonya Sentana. Tahu nggak kalian? Di mana video yang mana? Video yang di UGM, tanggal 16 April 2025, kalian cari. Sekarang 15 April. Uploadnya 16. Oh, uploadnya 16 April. Oh, ada ya? Ada. Jadi Bang Rismon ada di sebelah paling kiri, Pak Rizal Patila paling kiri. Lalu Bang Rismon, lalu Dr. Tifa, ada Pak Roy Suryo, dan di ujung sana ada Bang Betor Suryadi yang datang. Yang agak di belakang duduknya, agak cepat lah rambutnya, gitu, kayak tentara. Jadi Bang Betor itu juga sudah pernah ada di videonya Sentana. Jadi jangan salah kalian, bahwa dia juga tahu dan sekarang baru berani bersuara. Saya apresiasi, dan ternyata Pak Andi Wijayanto mengkonfirmasi apa yang dikatakan Pak Betor. Meskipun mereka tidak, meskipun dia tidak berkoordinasi dan tidak tidak janjian untuk mengatakan, oh Betor entah sebut nama saya gitu. Mungkin tidak begitu ceritanya. Jadi mereka tidak berkoordinasi, tapi memang apa yang diketahui Pak Betor dia kasih tahu. Apa yang diketahui Pak Andi Wijayanto tadi Anda baru lihat. Oke, jadi kalian ini kok banyak sekali komennya, ngeri kali. Udahlah, nanti lah kita baca-bacain komen. Yang jelas sudah terbukti bahwa Pak Andi Wijayanto sudah tahu, memang tahu ijazahnya itu berkacamata, seingat dia.